fitnah bermunculan, yaitu sesuatu yang tidak diinginkan bermunculan, perkataan-perkataan dusta, kemudian ujian-ujian muncul untuk menguji keimanan seseorang. Bahkan nanti ada fitnah yang sangat besar ketika yaumil qiyamah akan datang, yaitu fitnah dari Dajjal. Yang Dajjal itu fitnahnya itu sungguh sangat luar biasa. Sesuatu yang menurut Dajjal itu baik, itu menurut orang beriman itu tidak baik. Dan apa yang menjadi sesuatu yang jelek bagi Dajjal itu menurut orang yang beriman itu baik. Dan Dajjal selalu menginginkan kepada orang beriman untuk mengikutinya, untuk menjauhi Allah. Dan kalau tidak mengikuti Dajjal, maka ketika itu Dajjal akan berbuat fitnah dan juga akan menjerumuskan orang-orang yang beriman. Kemudian kebakilan tertanam di dalam hati. Orang-orang hatinya muncul rasa bakhil, pelit, tidak mau menginfakkan hartanya di jalan Allah. Sukanya menumpuk-numpuk harta, tetapi hartanya tidak mau digunakan di jalan Allah. Kebakhilan ini juga adalah suatu tanda bahwa akan datang zaman, yaitu akhir zaman. Dan zaman itu nanti akan begitu terasa cepat menurut Nabi Muhammad SAW. Dan merebaknya al-harz. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa itu al-harz? Rasulullah menjawab bahwa al-harz itu adalah pembunuhan. Saat ini kita menyaksikan di media televisi maupun di media YouTube atau internet ya, bahwa terjadi perang antara Palestina dan Israel. Yang perang ini sudah sejak lama. Sejak tahun 1948 orang-orang Palestina diusir dari tempatnya yang dinamakan yaitu Hari Nakbah, hari pengusiran penduduk asli Palestina dari negerinya. Dan sampai sekarang pembunuhan terjadi. Bahkan saya melihat berita di TV One itu, kalau sampai sekarang ini hari yang ke-21 yang meninggal sudah 7.500. Separuhnya yaitu anak-anak. Dan yang lainnya adalah kebanyakan orang tua dan wanita. Dan yang terluka yaitu sampai 10.000. Masya Allah. Maka ketika itu juga, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala akan menciptakan Nabi Adam, malaikat berkata, ya Allah, kenapa engkau ciptakan di bumi itu manusia yang kerjanya hanya menumpahkan darah? Nah, inilah kekhawatiran dari para malaikat saat itu. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahukan, sesungguhnya Allah lebih tahu daripada engkau. Tapi tidak semuanya orang manusia yang Allah ciptakan itu berbuat kerusakan. Allah juga menciptakan manusia yang paling mulia, yaitu Nabi kita Muhammad SAW sebagai rahmatan lil alamin. Makanya Allah juga berfirman dalam ayat yang lain, yaitu surat Al-Mulk, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allah ciptakan hidup dan mati untuk apa? Untuk menguji manusia agar lebih baik amalnya. Oleh karena itu, kita pun sebagai seorang muslim tentunya kita melihat prihatin dengan kejadian terjadinya perang yang terjadi di Palestina saat sekarang ini yang banyak korban,
Tentunya kita kalau tidak bisa membantu secara finansial, kita mendoakan mudah-mudahan saudara kita yang di Palestina meninggal dalam keadaan husnul khotimah dan juga mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah lindungi mereka yang masih hidup dan Allah berikan kemenangan kepada saudara-saudara kita. Dan mudah-mudahan segera berakhir dan dapat berhenti dengan baik. Allahumma ansur Islama wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina mujahidina fi Palestin wa Gaza wa kulli makan wa kulli zaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillah. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata saya yang tidak berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan bacaan wal asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Walhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.